Halo guys, welcome back to official YouTube HMRH ITB. Saya dulu nama aku Rizky dari angkatan 2019. Nama aku Pinka dari angkatan 2019. Nama aku Dadam dari angkatan 2019. Kenalin, kami dari Bioengineering 2020 atau HMRH 2020. Gue Dwika Firmani Bukhari. Aku Aura Nur Fauzia. Aku Alyani Kalista Zahra Amalia. Dan kami adalah Nggak ada. Dan di video kali ini kita bakal ngejelasin dan ngejawab ini beberapa pertanyaan yang udah sering banget tanyain tentang HMRH atau tentang rekayasa hayati. Sampai pemahamannya kemana-mana ya? Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih mengenai rekayasa hayati ya. Oke, boleh satu dulu kita buka. Rekayasa hayati. Oke, rekayasa hayati itu apa sih? Apa tuh rekayasa hayati? Siapa yang mau jawab duluan? Oke, Langsung aja ya. Jadi rekayasa hayati itu salah satu jurusan yang ada di ITB di bawah Fakultas atau Sekolah SITH ITB. Nah, rekayasa hayati ini tuh unik banget soalnya ada satu-satunya di Indonesia. Jadi apa sih Kak? jadi rekayasa hayati itu kita belajar tentang integrasi antara ilmu konversi biomasa di khususnya di pada agen hayati. Jadi misalnya kita ngebuat produk dari suatu agen biomasa ya, atau agen hayati. Ya, dan apa namanya, agen hayatinya itu sebenarnya range-nya dari mikrobiom, dari mikrobiom ya, dari bakteri, jamur, sampai juga tumbuhan tingkat tinggi gitu. Karena sebenarnya kenapa sih kita tuh belajar ini? Karena sebenarnya segala hal, kalau misalnya segala hal yang masuk itu baik nih, agen hayati, pasti produk yang dihasilin juga baik juga kan? Iya nggak sih? Betul. Udah kali ya, next question kali ya. Aduh. Oke, rekayasa hayati penyebaran masikinya gimana sih? Gimana? Buat rekayasa hayati, so far yang kita pelajarin tuh lebih banyak fisikanya nggak sih? Iya, benar banget. Dan emang udah kita cari tahu juga ya, emang dari sebelum-sebelumnya tuh emang paling banyak tuh fisika, habis itu kimia, habis itu biologi. Nah, matematika ada nggak sih? Ada dong. Ada. Kan kalau kita belajar fisika kan pasti ngitungnya pakai matematika dong. Benar Jadi banget. di sini matematikanya untuk sebagai bahasa dari cara ngitungnya. Nah, jadi jangan tertipu ya, walaupun namanya bioengineering tapi mata pelajaran yang dominannya tetap bukan biologi. Oke, next question. Prospek kerja di rekayasa hayati apa aja? Aldo gimana Nak, sebagai Sebenarnya wanita karir? amin. Kita kan berhubung kita UKP, jadi kita lebih banyak udah tahu gitu kalau prospek-prospek kerja di RH tuh biasanya apa sih? Biasanya posisi-posisi tuh yang kita ambil tuh di bagian research and development, QC, quality control atau quality analyst. Biasanya di bagian itu sih kalau buat prospek kerjanya. Dan rekayasa itu uniknya bisa upstream, bisa downstream. Ya. Bisa upstream misalnya kalau ekstraksi kan upstream tuh pasti ya. Lalu misalnya kalau kayak Downstream tuh kayak QC iya, juga. biodiesel gitu misalnya kamu mau proses sih bikin produk Iya, sampai produk lain produknya, juga. sampai produknya jadi juga bisa. Iya, itu uniknya itu sih. Jadi banyak Betul. dan ya udah nggak terkotakan suatu industri sih sebenarnya. Kan kita sering bilang bioindustri itu kan itu sebenarnya luas ya teman-teman. Iya, luas. banget. Dari atas sampai bawah. Bahkan kita bisa bikin industrinya itu sendiri sebenarnya. Benar Iya, banget, benar. benar. Jadi gitu sih. Next question. Perbedaan rekayasa hayati dengan bioteknologi. Gimana, Lan? Oh gue? Iya. Oke. Jadi di sini ada perbedaan rekayasa hayati dan bioteknologi. Oke, kalau misalkan rekayasa hayati itu kita merekayasa lingkungan dari agen hayati tersebut. Tapi kalau misalkan bioteknologi itu kita bakalan merekayasa si agen hayatinya. Jadi contohnya kayak gimana sih? Bisa mungkin? Nah, contohnya kan kalau agen hayati itu dia tempat dia hidup itu tuh berpengaruh banget sama gimana kinerja dia, apalagi kita mau menghasilkan bioproduk dari dia. Jadi sebagai bioengineer kita merekayasa lingkungannya gimana sih biar si agen hayati ini kerjanya lebih optimal. Sementara kalau bioteknologi
teknologi, mungkin kalian lebih familiar dengan jurusan yang bisa bikin kayak GMO atau kayak genetically modified organisms gitu. Kayak kalau misalnya kalian kira kita belajar di rekayasa hayati itu bikin hutan-hutan gitu, enggak ya? Itu di Salah. Oke, next question. Berikutnya, materi yang dipelajari di rekayasa hayati. Sebenarnya materi-materi yang dipelajari di rekayasa hayati itu sebenarnya integrasi dari teknik kimia, gitu kan? Betul. Kita basis-basisnya itu teknik kimia kita belajar kayak neraca master energi, mungkin teman-teman dari teknik kimia yang tahu. Kemudian peristiwa perpindahan kita belajar juga. Cuman memang yang bikin lebih ribetnya lagi karena kita harus mempertimbangkan bahan baku kita adalah agen hayati, which is kalau misalnya agen hayati itu kita tidak stable ya. Benar, Betul iya, nggak iya, sih? iya. Jadi kan kita kayak, kan kita lebih fokus ke arah penggunaan bakteri atau penggunaan jamur. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita perhatiin kayak misalkan apa sih mediumnya segala macam, nutrisi yang digunain, suhu, temperatur. Karena kalau misalkan ternyata nggak cocok sama bahan hayati tersebut itu bisa mati, jadinya malah jadi sampah dan malah busuk dan segala macam. Terus nyangkut ke tugas akhir juga, kita juga belajar ekonomi, statistika, jadi beneran nyampur deh di rekayasa hayati. Ada manajemen juga kan? Iya, manajemen tentang kemudian itu cara value proposition, misalnya kayak personal canvas, kayak gitu juga kita pelajari. Jadi memang lumayan lengkap lah ya semuanya dari Lengkap lah. dari teknisnya, dari sainsnya, bahkan sampai ke bisnisnya juga ada. Iya, betul. Kita ke next question, yang last question lah buat rekayasa hayati. Special. Question. Plus point. Tahu keunggulan rekayasa hayati. Plus poinnya tentu tadi kita wide range ya belajarnya. Ya. Karena wide range itu berarti secara tidak langsung akan bisa membuat kita capable untuk bekerja di berbagai bidang industri, mau dari kita mau jadi R&D tadi, kerjanya di lab kita bisa juga, atau jadi konsultan di bagian bisnis itu juga bisa, dari sustainability. Itu poin plus pertama untuk aku sih. Terus satu lagi tuh keunikan di rekayasa hayati, kan tadi udah dibilang kalau rekayasa hayati itu satu-satunya jurusan di Indonesia. Jadi ini langka banget gitu si lulusan-lulusannya. Ya, dan juga sebenarnya kan kita tuh sekarang udah fokusnya SDGs dan lain-lain, sustainability. Betul. Jadi memang banyak perusahaan yang terbuka nih untuk menggunakan agen-agen hayati instead of senyawa kimia yang pure gitu ya. Nah, Iya, kita juga sebenarnya ada penerapan tentang konsep biorefinery. Jadi kita kayak pengolahan limbah, gimana caranya kayak limbah yang harusnya dibuang kita olah lagi, kita jadikan sumber daya lagi. Itu juga sebenarnya kan karena kita tuh fokusnya ke agen hayati, jadi kita kayak lebih bimbang gitu ngasih produknya. Contohnya kalau mau tadi yang kata Pinka kan banyak kan wide range kan. Contohnya kayak ada di yang terkenal di rekayasa itu ada 7F ya. 7F itu ada food, fine chemicals, fertilizer, terus functional food, feed, fuel, sama yang terakhir itu fiber. Jadi memang kita tuh karena kita fokusnya lebih ke sumber hayatinya bukan ke produknya. Jadi kita lebih fokusnya tuh apa sih bisa kita pecahkan dengan sumber hayati kita ya. Love the problem solution. Yes. Waduh, gak selesai ya, kayaknya kita dilempar berapa pertanyaan nih. Dibebandir. Kira-kira kali ini pertanyaan tentang apa nih? Karena warnanya coklat. Kayaknya kayak liputan ini. Oh, benar. Oke, HMFH singkatan dari apa? Oh iya. Jadi HMFH itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Rekayasa Hayati. Oke. Ya, dari teman-teman. Oke, pertanyaan kedua, sekre HMH itu ada di mana? Di sini Belakang. kita lagi di sekre. Belakang kita. Ya, ini ada sekre. Kita lagi Tepatnya di di lantai lantai dasar lantai 1A. 1A. Itu Sebelah Pinang. sama sekrenya HMPP Fadra. Besties. Kegiatan di MH apa saja? Apa aja? Apa tuh? Sebutin tuh yang paling sibuk nih, yang paling sibuk. Jadi banyak sih kegiatan MRH tentunya. Kita tuh ada kegiatannya, ada asik-asiknya, ada juga yang seriusnya. Tapi Dadam yang seriusnya. Oh iya, Iya, kita ambil Oh iya aja.
asik-asik aja. Jadi pasti tentunya ada kegiatan kekeluargaan, ada kegiatan olahraga dan lain-lain. Banyak sih, banyak banget. Mungkin bisa kalau kepo cek di GHMRH ITB. Jadi gitu dong. Tapi intinya kita ada yang asik-asik dan juga ada yang serius lah. Nah, kalau yang seriusnya tuh apa tuh dah? Seriusnya. Kalau yang seriusnya kan biasa lah, HMRH kan himpunan juga pasti ada proses anggota baru buat masuk atau PPAB. Terus banyak juga dari segi keilmuan, banyak kajian-kajian tentang keilmuan HMRH. Terus banyak juga kalau itu mas sama Kiki aja. Nah itu terus apa lagi yang serius-seriusnya? Ini pengembangan profesional. Oh iya, sama kan biar ada manfaatnya buat anggota HMRH yang mungkin kebingungan ya mau setelah lulus mau lanjut kemana. Banyak juga program-program pengembangan profesional di HMRH gitu. Biar anggota HMRH itu bisa cari tahu lebih banyak, terbayang kalau habis lulus langsung kerja kah atau melanjut studi kah dan lain sebagainya. Jadi yang kan HMRJ juga termasuk himpunan yang baru ya, baru 10 tahun. Cuman kita baru banget biasa tulis tanggal 27 Maret kan. Itu kita memang masih banyak perlu belajar juga sih, kita banyak kolaborasi juga dengan himpunan lain juga. Gimana sih himpunan mereka kerja, terus kayak gimana sih kita bikin bisa kolaborasi bareng gitu lah sama himpunan lain supaya memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Ataupun juga sebenarnya nggak cuma di ITB tapi kolaborasi di luar ITB juga sih, juga sama dari mahasiswa hasil ihmalogis gue. Selanjutnya apa saja yang didapatkan dalam HMRH? Dapat hikmah, dapat sabar, dapat teman, dapat jiwa kepemimpinan berorganisasi. Anjay. Ya kan? Nggak salah tapi anjay. Anjay. Ya dapat serunya, ada Serunya. ada serunya, dapat sebenarnya dapat wadah sih seharusnya ya. Iya, Emang benar. sebenarnya himpunan kan wadah ya, Iya, kita dapat iya. wadah minimal buat melakukan hal-hal yang ya kayak itu. Kita kan dapat kadang-kadang dapat insight baru gitu Ya, dari kayak kemarin ada tuh kating gitu, terus yang webinar gitu, banyak sih. iya. Dan, Buat kerja ada, buat Iya. apa? TA juga ada. dan Iya. sebenarnya ini sih buat akademisnya sendiri ada beberapa fasilitas-fasilitas Bantuan, ya. iya, fasilitas. Ya. Kayak e-book ya. Iya, Sama tutor. tutor juga. Tutor deh. Banyak banget. Itu. Tutor deh. Banyak lah deh. Baik. Ups and down berhimpun di HMRH. Harusnya apa nih? Abis itu kan kegiatannya banyak banget. Jadi seru, kita tuh sering ketemu sama nggak cuma sama teman-teman angkatan, tapi sama kakak tingkatnya juga sering ketemu, sering berinteraksi. Jadi kita saling dekat gitu. Oke, kalau dulu Daunnya itu mungkin karena kita di Jatinangor ya, kan kita multi kampus, jadi kita agak jauh dari pusat gitu. Jadi kayak ya ketemu sama himpunan-himpunan lainnya juga tuh kayak ya udah himpunan yang di Jatinangor aja gitu. bener banget. Terus kita juga sebenarnya kalau misalkan daunnya tuh masa kita tuh lebih dikit hitungannya daripada himpunan-himpunan lain. Tapi itu juga bisa jadi keuntungan karena dengan sedikitnya masa kita juga jadi lebih dekat dan lebih solid gitu. Next terakhir. Anak HMRH nolep kah? Nolep Enggak ya? dong, enggak dong. Coba barengan. Oh iya. 1, 2. Bingung. Oh ya. Ya udah kalau beda nggak apa-apa dong. Kita kasih alasan sendiri. Coba. Anak HMRH nolep kah? 1, 2, 3. Iya. Kepala lo sendiri. Kepala kemarin enggak. Ya udah coba jelasin kenapa iya kenapa enggak. Enggak dulu deh. Yang dari dulu kita tahu ya. Oke ya, aku dulu. Kalau menurut aku nolep ini enggak sih, karena memang setiap kan gini ya, setiap orang punya prioritas masing-masing nggak sih? Betul. Betul. Maksudnya kayak nolep yang dimaksud itu apakah Sampai berapa persen iya, nolep maksudnya kah? kayak kan kayak happy kah apa segala macam kan beda. Itu kayak ada orang yang mereka ada tipe yang sangat aktif di lomba, ada tipe yang sangat aktif di organisasi, ada yang memang lebih suka main ke sana kesini kelihatan lihat Bandung ada apa segala macam. Memang jadi kayak kehidupannya kalau dibilang nolep enggak juga, tapi ya memang punya kesibukan masing-masing sih. Gitu kalau menurut aku tentang Terus kalau dibilang nolep enggak, soalnya Masih bisa lah ya main-main kan. masih bisa banyak main-main, jalan-jalan, kumpul gitu. Ya, jadi
jadi HMRH itu tidak sulit. Jadi mahasiswa ITB. Jadi mahasiswa itu tidak rekayasa sulit hayati. ya. Jadi masuk ke HMRH terutama itu gak langsung kan di HMRH tuh banyak acara ramai kan, jadi gak mungkin lah Ya, nolak iya sih, gitu. Setuju. Jadi nggak jadi mau jawab iya. Kenapa jawab iya? Kebetulan Iya, aja iya. karena mungkin saya lagi tugas akhir ya. Jadi kebetulan tugas akhir. Jadi kita semakin sedikit tuh sama teman, semakin sedikit tuh sama keluarga. Itu benar sih. Ya itu. Jadi kalau tugas akhir ya emang no lab sih. Kalau misalkan masih tingkat 2 sampai tingkat 3 masih aman. Masih bisa kayak keluyuran kemana-mana ya. Betul. Masih bisa jalan-jalan. Oke. Sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir tentang HMRH itu sendiri. Ya. Kalau masih ada pertanyaan yang belum dijawab, yang bertanya bisa komen di bawah juga ya, atau cek ke IG HMRH ITB. follow, TikToknya juga di follow ya. TikTok, Instagram, YouTube, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Subscribe. YouTube ini, oke? Bye bye.